Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Wah, apa kabar semuanya nih? Pada puasa nggak nih? Nah, udah berapa hari ya gua nggak ngonten lagi? 2 minggu ada nggak sih? Ya, seperti yang kemarin-kemarin gua kabarin, dan alhamdulillahnya sekarang udah sehat semuanya. Dan insya Allah gue bisa lumayan fokus ngonten lagi. Nah, pembahasan yang pertama kali ini adalah tentu UFC 287, yaitu rematch antara sang juara baru kelas middleweight, Alex Poatan Pereira akan kembali melawan sang raja lama, yaitu Israel The Stylebender Adesanya. Awalnya gue salut dengan UFC karena telah konsisten mempertemukan kembali Adesanya dengan Pereira, sebab semenjak Alex Pereira juara, banyak babak baru yang akan terjadi. Mulai dari Alex Pereira yang ditantang Khamzat Chimaev dengan harapan Alex Pereira bersedia menerima tawaran Khamzat Chimaev. Lalu ada juga wacana di mana Alex Pereira akan mencoba double champ, yaitu naik ke kelas light heavyweight untuk membalas kekalahan teman senegaranya, yaitu Glover Teixeira, dengan mengalahkan sang juara saat ini, yaitu Jamal Hill. Bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah Alex Pereira naik ke kelas heavyweight, karena Alex Pereira ini memang terkenal punya tubuh monster dengan tinggi badan yang ideal bagi kelas heavyweight. Alex Pereira punya tubuh yang mudah membesar dan adalah perkara yang mudah bagi Pereira untuk naik ke kelas heavyweight. Karena pernah terlihat Alex Pereira foto bersama fighter kelas heavyweight asal Brazil juga yang sedang naik daun, siapa lagi kalau bukan Jailton Almeida. Nah, daripada nggak menentu, UFC langsung memesan rematch antara Alex Pereira dengan Israel Adesanya, dan UFC tidak mengubah pendiriannya. Terlebih lagi, Adesanya merupakan salah satu fighter yang punya jejak penjualan pay-per-view yang selalu tinggi. Ya, walaupun masih jauh jika dibandingkan dengan raja pay-per-view, yaitu Conor McGregor. Namun setidaknya Adesanya termasuk fighter yang paling menjual jika bicara soal pay-per-view. Dan sudah pasti rematch Adesanya dengan Pereira jauh lebih menjual ketimbang Pereira melawan Jamal Hill. Nah, lalu apa prediksi gua soal rematch mereka? Sebenarnya agak sulit mengatakan bahwa Alex Pereira menang lagi melawan Israel Adesanya. Namun tentu ada beberapa faktor atau ada beberapa hal yang membuat kita yakin Alex Pereira menang lagi. Yang pertama, tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia MMA. Ketika kita melihat Kamaru Usman kalah knockout oleh Leon Edwards, namun dalam triloginya Kamaru Usman tetap menjadi favorit dan Leon Edwards masih menjadi underdog. Namun kenyataannya, Kamaru Usman tidak bisa mendominasi pertarungan sehingga kalah lagi melawan Leon Edwards. Sehingga walaupun Alex Pereira masih saja menjadi underdog, namun tidak menutup kemungkinan Alex Pereira menang lagi sebagaimana Leon Edwards menang lagi dari Kamaru Usman. Faktor kedua, ini soal mitos juga sih, dimana hampir setiap fighter punya lawan yang tidak bisa dikalahkan. Sebagaimana dulu, Alex Pereira selalu kalah dengan lawan yang sama ketika di karir kickboxing amatirnya. Alex Pereira punya lawan yang tidak bisa ia kalahkan, yang beruntungnya lawannya tersebut sudah pensiun. Dan Pereira meyakini, seandainya ia bertemu lawannya itu lagi, Alex Pereira percaya ia akan kalah lagi. Dan bisa jadi Alex Pereira memang diciptakan untuk mengalahkan Adesanya dimanapun, entah itu di kickboxing maupun di MMA. Apalagi Adesanya lagi-lagi kalah finish, yaitu via TKO, dan lagi-lagi karena hook kirinya Pereira. Dan dalam dunia pertarungan, sangat amat sulit untuk menghilangkan rasa trauma itu walaupun Anda adalah fighter kelas dunia. Namun, hanya dua faktor itu saja yang bisa meyakinkan kita bahwa Alex Pereira menang lagi atau mampu mempertahankan gelarnya. Dua faktor yang sama yang kita yakini juga ketika pertama kali Adesanya bertemu Pereira di MMA. Selebihnya justru lebih banyak faktor yang membuat fans yakin Adesanya mampu merebut kembali tahta terbaiknya. Faktor pertama, Alex Pereira tidak punya apa-apa kecuali kickboxing. Yap, Alex Pereira memang dewa dalam dunia kickboxing, tapi hanya itu yang Alex Pereira punya. Itulah mengapa Khamzat Chimaev sangat yakin bisa mengalahkan Alex dengan mudah, karena Alex tidak bisa bergulat. Alex tidak punya kemampuan ground fight. Satu-satunya kekalahan Alex Pereira di MMA adalah karena lemahnya Alex dalam pertarungan bawah, yang ketika melawan Kamaru Anthony, Alex tidak ada perlawanan sama sekali. Ketika Alex melawan Andreas Michailidis, Alex berhasil di takedown 2 kali ketika di ronde pertama, dan bayangin aja, dalam 5 menit pertarungan di ronde pertama, Alex dikontrol selama 4 menit kurang 1 detik. Ketika melawan Bruno Silva pun, Alex Pereira lagi-lagi selalu di takedown.
Dan ketika melawan Adesanya, Alex walaupun hanya bisa di takedown 1 kali, tapi Alex dalam kontrol Adesanya selama 6 menit lebih. Suatu angka yang sebenarnya memalukan karena Alex kalah dominasi dari seorang striker murni. Dan terlebih lagi kabarnya Adesanya akan lebih fokus dalam berlatih gulat demi memenangkan poin di tiap rondenya. Karena memang dalam 4 pertarungan penuhnya dengan Alex Pereira, Adesanya menang di 3 rondenya. Menang dari segi striking maupun dari segi grappling. Dan Alex tidak punya riwayat punya takedown defense yang bagus. Faktor kedua, Adesanya tidak pernah malu dan takut dibully penonton habis-habisan. Adesanya tidak pernah peduli dicap sebagai fighter yang membosankan. Sehingga bisa jadi Adesanya hanya akan lebih fokus memenangkan dari segi signifikan strike dan dari segi kontrol. Dalam artian, Adesanya akan menjadi Adesanya ketika melawan Yoel Romero, di mana Adesanya hanya bermain aman dan bisa dipastikan dalam rematch ini akan sangat membosankan. Tapi ya, kembali lagi dalam aturan UFC, di mana fighter penantang jika ingin menang via keputusan juri, maka ia harus jauh lebih dominan dari sang juara, yang mana bukan hanya sekedar sedikit lebih unggul, tapi harus menang dengan sangat dominan. Faktor ketiga, Adesanya masih tetap lebih baik dari segi striking. Ketika pertemuan pertama mereka, Adesanya tetap lebih unggul ketika adu striking dengan Alex. Adesanya selalu lebih unggul dalam signifikan strike dari ronde pertama hingga ronde keempat, dan hanya ronde kelima Adesanya kalah. Bahkan dalam 4 ronde tersebut, Adesanya hampir membuat Alex knockout, yaitu ketika di ronde pertama. Hanya saja, Adesanya seperti kehilangan kemampuannya dalam meng-KO seorang fighter, karena wajar aja. Dalam 3 kemenangan terakhirnya, Adesanya hanya selalu mengandalkan kemenangan poin, dan sudah hilang kebuasan dan kebrutalan Adesanya. Sebagaimana Adesanya dulu ketika meng-KO Paulo Costa dan Robert Whittaker. Tapi Adesanya berjanji akan menjadi seekor anjing yang lepas rantainya ketika sudah di dalam oktagon nanti. Dalam artian, Adesanya akan meng-KO Alex Pereira secepat mungkin, dan itulah sebabnya Adesanya menggunakan kalung anjing di lehernya. Jadi, ada kemungkinan juga Adesanya akan kembali brutal seperti 3 tahun yang lalu. Sehingga wajar Adesanya masih tetap menjadi favorit dan Alex menjadi underdog. Tapi inilah MMA, apapun bisa terjadi, yang mana bisa jadi Alex menang via submisi, sebagaimana Jiri Prochazka menang dari raja submisinya kelas light heavyweight. Atau Alex menang via knockout lagi, atau bahkan justru Alex yang kalah via knockout. Atau Alex menang via keputusan juri, atau justru sebaliknya. Nah, kalau menurut teman-teman, siapakah yang akan menang? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.